mau mencari orang-orang miskin. Saya nggak mencari orang-orang berdasi. Saya tidak mencari orang-orang pakai emas. Saya tidak mencari orang-orang pakai parfum. Justru saya mencari orang yang susah mengganti bajunya, yaitu di penjara. Saya kerinduan saya mencari orang yang susah. Ke gereja-gereja pun saya pergi gereja-gereja yang kecil. Saya bawa Alkitab. Beliau ini juga memberikan saya Alkitab dari The Gideon International. Itu saya bagi-bagikan. Beliau ini tahu. Itulah saya bawa si dua saya kalau masa-masa. Pergilah saya ke gereja-gereja yang kecil. Kalau gereja-gereja besar sudah lengkap itu. Jadi sekedar saya mau katakan itulah perkenalan saya. Yang rindu saya mencari orang-orang yang rindu saya mencari orang-orang yang frustasi, yang putus asa di penjara-penjara sampai sekarang. Maka itu saya sangat tertarik besok hari Sabtu malam ikut ke Samosir. Sehingga nanti hari Senin pagi saya akan masuk ke Polres Samosir. Saya sudah masuk juga di situ pelayanan saya. Jadi saya rindu ikut nanti Sabtu malam. Nanti satu malam saya nanti di Nenggolan. Artinya hari Senin pagi saya melayani di orang penjara di Polres Samosir. Itulah kerinduan saya yang beliau di tahun. Orang bilang saya orang gila. Kenapa tidak? Saya pergi kemana-mana sampai ke Jawa, mengeluarkan dana, mengeluarkan waktu dan tenaga, ya, melayani orang-orang penjara, orang-orang jahat. Ada banyak orang bilang saya gila dan bodoh. Ngapain kau layani orang-orang bodoh? Orang-orang yang terpenjara. Bukankah mereka itu wajar untuk menerima upah daripada perbuatannya? Betul saja. Tetapi selalu saya ingatkan kepada mereka itu Matius 25. Dalam Matius 25 Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Terimalah kerajaan surga pada hari ini karena engkau engkau memberikan aku makan tatkala aku lapar, engkau memberikan aku minum tatkala aku haus, dan engkau memberikan aku tumpangan tatkala aku menjadi orang asing, dan engkau memberikan aku pakaian tatkala aku telanjang, dan engkau membesuk aku tatkala aku sakit, dan engkau mendatangi aku di penjara tatkala aku penjara. Jadi terimalah kerajaan surga karena engkau melakukan itu kepada Matius 25 ayat 31 sampai 46. Terus orang-orang bertanya, kapan rupanya Tuhan engkau seperti itu sehingga kami memberikan makan minum dan memberikan pakaian dan tempangan, dan kapan kau di penjara dan di rumah sakit sehingga kami pergi ke situ? Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa yang kau perbuat kepada salah satu orang manusia ini pun engkau sudah melakukan itu kepada aku. Tapi Yesus mengatakan apa? Kepada orang-orang banyak itu. Dan kalian semua orang yang munafik, orang berdosa, masuklah engkau sekarang ini kepada kerajaan surga. Karena tatkala aku lapar engkau tidak pernah aku makan, tatkala aku haus engkau tidak kasih aku minum, tatkala aku orang asing engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan di rumahmu, tatkala aku tidak mempunyai baju engkau tidak, tatkala aku telanjang engkau tidak pernah memberikan aku baju, tatkala aku di rumah sakit dan penjara engkau tidak pernah membesuk. Kapan rupanya Tuhan kami melihat engkau seperti itu sehingga kami melakukannya? Tidak melakukannya. Karena kalian tidak melakukan itu kepada salah satu manusia pun, kalian pun tidak melakukan itu kepada. Itu jelas dalam Matius 25 ayat 31 40. Jadi karena itulah sering saya katakan kepada orang-orang, kenapa Daniel pergi ke penjara? Karena Yesus sangat senang kita pergi ke penjara. Kalau kita pergi ke penjara sama dengan kita melakukan kepada Yesus. Jadi sering orang memvonis orang-orang di penjara itu adalah orang-orang tak berdaya, orang-orang sama. Tapi di mata Tuhan orang-orang di penjara itu adalah mutiara-mutiara yang berharga. Itulah saya punya visi dan misi. Pergi ke penjara karena mereka itu masih berharga di mata Tuhan. Itulah dulu sekedar bagaimana saya menjelaskan kalau kami ke penjara. Itulah latar belakang kami ke penjara. Karena di mata Tuhan orang-orang sekalipun berdosa di penjara itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi ini kita yang hidup sekarang. Kalau saudara tidak sempat ke penjara, setidak-tidaknya doakanlah kami yang sering ke penjara itu. Bantulah kami ke dalam penjara ini. Karena kami tidak menerima durung-durung di situ.
Bagaimana memberikan burung-burung? Pakaiannya saja tidak berganti. Makan udah terancam. Ya, bajunya tidak berganti. Macam mana dia mau ngasih kalau kita khotbah di penjara-penjara? Jadi kalau orang bertanya dari manakah uangmu pergi ke penjara-penjara, ke semua penjara, kan tanya aja sama Tuhan. Saya tidak bisa jelaskan dari mana uang kami bisa ke penjara. Jadi sekedar saya katakan pelayanan kami adalah penjara kediaman. Inang ini yang sudah membeku sekarang ini tahu bagaimana kerinduan kami. Tetapi karena Amang ini sudah tua, sangat rentan kepada COVID, makanya masa COVID tidak ikut lagi. Tapi saya kasih tahu, saya sampai sekarang ini aktif. Semua saya jalan sampai ke Pulau Jawa, saya jalan ke penjara-penjara. Jadi itu saya rindu membuat videonya ini, sehingga nanti orang-orang dalam grup kami tahu bahwa saya juga hadir ke sini. Kita terkadang bikin ibadah di sini bersahabat. Kalau saya tidak ada sekte saya, gereja saya HKI, saya tidak bawa sekte dalam sejarah. Saya bisa ke karismatik, saya bisa ke Advent, saya bisa ke Katolik, kemana-mana pun. Saya tidak mau, tak peduli saya gereja-gereja. Ya, karena Tuhan Yesus pernah berdoa, ya Bapa, biarlah mereka ini menjadi satu. 3 kali dia berdoa pada sebelum dia ditangkap. Itu di Taman Getsemani. Jadi jangan kita fanatik dengan gereja kita. Gereja kita tidak menyelamatkan. Saya terus terang aja dalam kesempatan ini mengajarkan kepada jangan pernah fanatik dengan gereja. Kita harus bergabung semua gereja apapun di mana nama Yesus, nama Yesus, nama Jesus Christ disebut. Tak peduli. Karena inilah di mata Tuhan ini suatu kebencian kalau kita fanatik dengan ada acara gereja. Itulah sekedar daripada apa yang saya sampaikan, memperkenalkan diri saya dan Amang ini sekaligus, dan tidak membawa nama gereja dalam pelayanan. Di dalam ibadah ini saya rindu ada keluarga